Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaka biibadihi nahjas shiratal mustaqim wahtassa bil inayati man ata ila babihi biqalbin salim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat Isya dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup, untuk menghirup udara yang segar. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bertemu di seri kajian tasawuf kitab Al-Hikam. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab, juga kepada pengarang syarah, umumnya kepada seluruh guru-guru, para alim ulama yang telah berjasa membimbing kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarillahi al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jamaah dan para pemirsa dimanapun berada, pada malam ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam halaman 31. Berkata pengarang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-rida anin nafs. Jadi ini kalam hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Aslu kulli maksiatin, asal segala perbuatan maksiat, artinya menyalahi, mukhalifati lima amarallahu bihi wa naha anhu, wa ghaflatin dan lalai, lil qalbi anil an hadratir rabbi, dan lalai bagi hati dari hadrat Tuhan, wa syahwatin dan syahwat nafsaniyah, dan syahwat yang identik dengan hawa nafsu,
Wahia at-ta'alluqu bima yasghalu anillahi ta'ala. Yang dikatakan syahwat nafsaniyah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa-apa yang bisa membuat kita lalai dari Allah Ta'ala, membuat kita sibuk sehingga kita lupa dengan Allah. Ar-rida anin nafs, reda atau rela, ridho dari diri kita. Jadi kajian kita pada malam hari ini sebetulnya masih berkaitan dengan kajian kita pada minggu yang lalu. Jadi kita ulang sedikit. Minggu yang lalu pengarang mengatakan, menasihatkan kepada kita agar kita dekat dengan Allah, agar kita supaya kita bisa dekat dengan Allah, maka sucikanlah diri kita dari segala dosa-dosa zahir dan dari segala sifat-sifat batin yang tercela. Jadi secara zahirnya adalah perbuatan dosa, dan batinnya dalam rohani kita, dalam hati kita, sifat-sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Jadi kalau ada masalah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, tentu kita cari sumber masalah tadi, enggak? Atau akar dari masalah. Jadi kalau kita ada masalah, kita ingin menyelesaikan masalah, tapi sumber masalah itu tidak basuh, maka masalah itu tidak akan mau selesai. Jadi kini itu yang kita kaji kini. Apakah sumber dari perbuatan maksiat itu? Apakah sumber dari segala sifat-sifat yang tercela yang ada dalam rohani kita itu? Apa sumbernya kata pengarang? Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin ar-rida anin nafs. Sumber dari segala perbuatan maksiat, perbuatan dosa, segala sifat-sifat batin yang tercela, segala perbuatan-perbuatan yang mengikuti syahwat adalah reda dengan diri kita. Biijma'il arifin wa arbabil qulub. Ini dengan sepakat para orang arif dan orang yang memiliki hati. Jadi orang arif artinya adalah orang yang sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Jadi orang arif semuanya sepakat mengatakan bahwa sumber dari segala perbuatan dosa, sumber dari segala penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat tercela dalam rohani manusia itu adalah reda dengan diri sendiri. Apa maksud dengan reda dengan diri sendiri itu? Kita senang dengan diri awak, kita merasa puas dengan diri awak. Jadi dengan kita merasa membenarkan diri awak itu, li'anna rida anha yujibu taghtiyati uyubiha wa musawaiha. Karena sesungguhnya reda dari diri itu mewajibkan akan menutupi aib diri dan kesalahan diri itu. Wa yasiru qabihaha hasana. Dan jadilah keburukan-keburukan diri itu menjadi baik. Jadi kalau kita reda dengan diri kita, maka kita berusaha menutupi aib atau celah, cacat celah diri kita itu.
Dan buruk-buruk itu kita pandang rancang. Jadi kita contohlah dulu. Di situ ada syair di dalam dibuat, wa ainur rida an kulli aibin kalilah. Mata yang jatuh cinta itu tidak melihat sama sekali akan aib atau cacat. Jadi kalau ada seseorang yang jatuh cinta sama seseorang, maka orang yang dicintai itu akan nampak rancak sadu, tidak ada cacat celah. Bentuk dulu kalau kita cinta kepada diri kita sendiri, sempurna sadu. Jadi kalau orang melihat dirinya sempurna, mencintai dirinya, reda kepada dirinya, ndak akan membiarkan ada aib itu nampak, ditutupi. Jadi salah satu ciri-cirinya adalah orang yang seperti itu, inyo susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Saboknya memandang dirinya tidak ada kesalahan. Kalau pula ada orang beri nasihat kepada kebaikan menimbulkan kesalahannya, agar orang awai kok tak kalau menjagukan, kok lupa menimbulkan. Orang yang memiliki sifat seperti itu tidak akan menerima. Sebab apa? Saboknya tidak nampak aib diri tadi itu. Karenalah reda dengan diri sendiri. Nyo baik 100%, sempurna. Itu disamping orang juga pepatah mengatakan gajah di seberang lautan nampak. Tungau di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Jadi orang sifat manusia itu yang banyak, kesalahan orang lain sakit nampak, dicuki-cuki, dicari-cari kesalahan orang lain. Tapi kesalahan diri sendiri yang begitu besar tidak nampak. Jadi kita ambil contoh yang lain seperti dalam pilpres yang lalu, begitu jadi pilpres. Kalau pendukung calon 01 contohnya, kalau ada kebaikan-kebaikan atau sisi kelebihan dari calon 01 pasti disebar-sebarkan di medsos, ini kebaikan, ini kebaikan. Tapi kalau ada kekurangannya, amunya menyebarkan, ditutupi. Itu untuk mudah memahami kita, bentuk dululah ke diri kita. Di orang yang reda dengan dirinya itu akan menutupi aib diri, sehingga nyo sendiri berusaha untuk tidak melihat aib diri tadi itu. Wa yasiru qabiha hasanah, jadilah keburukan-keburukan diri itu menjadi baik. Faman radiya an nafsihi istahsana halaha wa sakana ilaiha. Maka barang siapa yang reda dengan dirinya, dia akan mengatakan baik kelakuannya diri itu, sifat-sifat diri itu baik. Wa sakana ilaiha, dan dia merasa tenang, merasa nyaman dengan diri tadi itu. Cobalah kita cari lihat, ada manusia, ada orang seperti orang Islam seperti yang masih berbuat maksiat, diberi nasihat oleh orang lain, dia tidak bisa menerima, atau belum bisa melaksanakan ketaatan amal ibadah, diajak orang lain, dia tidak mau menerima. Sebabnya merasa benar, tidak ada salah. Faman istahsana kulla hala nafsihi wa sakana ilaiha istawalat alaihil ghaflah anillah. Dan barang siapa yang mengatakan dirinya baik, yang mengatakan baik segala laku dirinya, segala sikap tingkah laku dirinya, dan ia senang kepada laku kelakuan tadi, istawalat alaihil ghaflah anillah, maka ia akan dikuasai oleh sifat lalai dari Allah.
Jadi kalau kita lah mengatakan segala perilaku kita itu baik, maka kita akan dikuasai oleh sifat apa? Membawa kepada sifat ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai dari Allah. Kalau lalai itulah banyak lupa, jauh dari Allah. Wabil ghaflati yansarifu qalbuhu anit tafaqqud wal mura'ati li khawatiri. Dan dengan sebab lalai, maka berpalinglah hati seseorang itu dari menghilangkan dan menjaga bagi lintasan-lintasan khawatir-khawatir hatinya. Bisa galau lintasan-lintasan khawatir-khawatir dalam hati yang membawa kepada mengajak kepada keburukan itu hilang. Tidak ada sama sekali dalam hatinya untuk menghilangkan khawatir-khawatir tadi. Fatathura alaihi na'idzin da'a dawa'is syahawat. Maka berbekaslah atas seseorang itu ketika itu seruan-seruan syahwat. Jadi kalau kita lalai, nanti bos sudah mulai banyak tiba seruan-seruan, ajakan-ajakan syahwat. Wa taghlibuhu, dan dia didominasi atau dikuasai oleh syahwat tadi. Iz laisa indahu minal muraqabati ma yadfa'uha, karena tiada di sisinya dari muraqabah yang bisa menolakkan syahwat tadi. Jadi kalau kitalah dikuasai oleh syahwat, berarti muraqabah itu tidak ada. Atau muraqabah mawas diri. Jadi orang yang sudah dikuasai oleh sifat lalai, maka tidak ada sifat muraqabah, tidak ada mawas diri, sifat berjaga-jaga, berwaspada. Artinya dah hanyut. Waman ghalabathu sahawat, waman ghalabathu sahwatuhu waqa'a fil ma'asi la mahalah. Dan barang siapa yang sudah dikuasai oleh syahwat, maka ia jatuh ke dalam maksiat la mahalah, tidak dapat tidak atau pasti. Jadi kalau orang itu sudah dikuasai oleh syahwat, syahwat yang mengendalikan dirinya, maka orang tadi pasti jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Nah, jadi itu jalan-jalannya. Jadi walaupun ikut kitab tasawuf, tapi tetap menggunakan ilmu logika. Dari awal tadi nampak tidak? Dimulai dari reda dari diri. Kalau kita reda dengan diri kita, yang timbul sudah mulai, kita akan menutupi aib diri dan mengatakan keburukan-keburukan itu menjadi baik. Kalau kita lah mengatakan diri kita baik, maka kita akan dikuasai oleh sifat lalai. Kalau kita sudah dikuasai oleh sifat lalai, maka kita sudah hilang dari di hati kita itu keinginan untuk menghilangkan bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan. Kalau sifat lalai lah menguasai kita, maka seruan syahwat akan menguasai diri kita. Kalau syahwat lah menguasai diri kita, pasti kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Di ibarat ayi dari uluwe sampai ke muarwa. Uluwe tadi reda dari diri, reda dengan diri kita sendiri. Amwarwe jatuh ke dalam perbuatan maksiat, jatuh ke dalam segala perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita ingin mensucikan diri kita dari maksiat yang zahir dan dari sifat-sifat batin yang tercela, maka tidak dapat tidak bagi kita untuk jangan kita reda dengan diri kita.
Artinya apa? Harus itu mempunyai sifat kritis ke diri kita. Kita harus berani mengkritik diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak reda ke diri kita, ada dua jalan untuk kita bisa menuju kebaikan. Yang pertama adalah kita mengkritik diri kita sendiri, kita memereso kekurangan diri kita. Kita berusaha untuk mencari aib diri kita. Yang kedua, kita minta orang lain untuk menasihati diri kita. Jadi kalau seorang pemimpin yang baik itu pasti mengatakan kepada bawahannya, kalau ada kekurangan saya, tolong diingatkan, tolong dikasih tahu. Nah, itu tanda orang yang tidak reda dengan dirinya. Tapi kalau orangnya reda dengan dirinya, dia akan marah kalau diberi masukan. Saya akan pimpinan di sini, ya gitu. Saya akan atasan, jadi harus ikut arahan saya. Jadi itu kunci reda dari diri. Baik, kita lanjutkan. Wa aslu kullu ta'atin ay muwafaqatan lil amri wa nahyi wa yaqzah. Dan asal setiap taat artinya mensupakati bagi perintah dan larangan. Wa yaqzah ay dukhuli fi hadratir rabbi wa tambih lima yardihi. Yaqzah artinya apa? Kebalikan dari lalai. Kebalikan dari lalai adalah sadar. Artinya masuk ke dalam hadrat Tuhan dan sadar dan ingat bagi apa-apa yang diredai oleh Allah. Wa iffah kebalikan dari syahwat. Jadi orang yang memelihara diri dari mengikuti keinginan hawa nafsu itu namanya iffah. Ai uluwil himmati anis syahwat. Artinya iffah itu adalah tingginya cita-cita dari syahwat. Jadi syahwat itu adalah keinginan yang rendah. Ada murrida minka anha. Jadi asal dari setiap taat adalah tiadanya reda dari diri. Tiadanya reda dari engkau dari diri. Jadi kita tidak reda kepada diri kita. Itu asal atau sumber dari setiap ketaatan. Fa inna man lam yarda an nafsihi lam yastahsan halaha. Ini kebalikan dari tadi. Maka sesungguhnya orang yang tidak reda dari dirinya, dia tidak akan mengatakan baik akan perilaku diri itu. Walam yaskan ilaiha, dan dia tidak merasa senang kepada dirinya. Wa man kana bihadzal wasfi kana mutambihan mutaikizan litawariki wal awarid. Dan barang siapa yang ini sifat-sifatnya, maka dia adalah akan menjadi orang yang selalu ingat, selalu sadar bagi segala sesuatu yang datang dalam hatinya. Jadi kalau hawa nafsu itu, syahwat itu kan selalu mewas-waskan. Kalau kita ingin melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan dosa itu, di mana dasarnya dulu? Ada keinginan di hati. Keinginan di hati tadi disebut dengan was-was dari syaitan atau khawatir. Jadi orang yang tidak mengatakan dirinya, tidak memandang dirinya tidak baik, orang yang tidak memandang dirinya baik, dia akan sadar adanya bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan. Wabitaikazu yatamakkanu min tafaqqudi khawatirihi wa mura'atiha. Dan dengan dia sadar itu,
maka tetaplah di hatinya keinginan untuk menghilangkan segala lintasan-lintasan bisikan-bisikan dan menjaga bagaimana bisikan-bisikan itu tidak menjerumuskannya kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Wa inda dzalika tahmadu niranu syahwati. Wa inda dzalika tahmadu niranu syahwati. Dan ketika itu maka padamlah api syahwat. Jadi syahwat yang diserupakan dengan api. Kalau seseorang itu sadar, maka api syahwat tadi padam. Fala yakunu laha alaihi ghalabah wala quwwah. Jadi kalau api syahwat tadi lah padam, maka tidak ada bagi syahwat tadi kekuasaan atas diri seseorang itu. Tidak ada ghalabah. Ghalabah itu kekuasaan. Wala quwwah, tidak ada daya upaya. Fayatasifu hina idzin bil iffah. Maka ketika itu maka seseorang bersifat ketika itu dengan sifat iffah. Apa itu iffah? Lawan dari mengikuti syahwat, menjaga diri dari mengikuti hawa nafsu. Wa idza tasafa bidzalika kana mutajaniban likulli ma nahallahu anhu muhafizan ala jami'i ma amarallahu bih. Dan apabila seseorang itu bersifat dengan demikian, dengan iffah, kana mutajaniban likulli ma nahallahu anhu, seseorang itu akan menjadi orang yang menjauhi bagi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Muhafizan ala jami'i ma amarallahu bih, lagi menjaga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wa dzalika ma'na ta'atullahi subhanahu, dan itulah makna dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Di taat itu maknanya dua. Yang pertama, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik itu yang zahir maupun yang batin. Yang kedua, menjaga atau melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau subalah aja belum bisa dikatakan taat lah ya. Nah, Anda mau itu taat apa? Ibadat terus, maksiat juga jalan terus. Jadi itu sempurna taat namanya. Di taat itu yang pertama menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, yang kedua menjaga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itulah kajian kita pada malam ini. Jadi pengarang menunjukkan kepada kita tips atau rahasia atau cara agar caranya kita mensucikan diri kita dari dosa yang zahir dan segala sifat-sifat batin yang tercela. Sumbernya tadi ridho dari diri sendiri. Kalau kita masih ridho dengan diri kita sendiri, itu alamatnya kita tidak akan bisa sukses, akan bisa berhasil mensucikan diri kita lahir dan batin. Kalau kita ingin mensucikan diri kita lahir dan batin, maka kuncinya adalah jangan kita sekali-kali reda dengan diri kita. Kita harus bersifat kritis kepada diri kita sendiri. Kita harus mencaliak, memareso, dimbang kekurangan diri kita. Jadi kalaupun orang lain magih tahu ke kita kekurangan kita ndak marah, ndak berang. Jadi kebanyakan kalau kita cara fenomena umum kan banyak orang yang apabila ditimbuhan kesalahannya akan membela diri, ya enggak? Jadi banyak orang itu yang mencari pembenaran
bukan mencari kebenaran. Dia mencari pembenaran atas perilakunya yang salah. Jadi yang kita cari adalah kebenaran. Jadi ada pepatah yang mungkin bisa kita kemukakan, kebenaran itu harus kita akui walaupun terbitnya dari lawan kita sendiri. Kesalahan itu harus kita akui walaupun itu terbit dari diri kita sendiri. Itu yang dikatakan adil. Jadi kita kan indah. Nah, kalau kita suku ke orang tuh, nak do salah itu. Batu sadoi, bana sadoi. Betul diri kita cinta ke diri kita pasti indah. Siapa paling kita cintai di dunia kok? Kita cinta ke pasangan kita, iya enggak? Tapi pastilah yang nomor satu itu adalah diri kita sendiri dulu. Sifat manusia, ya enggak? Contoh gini kok, ada terjadi kebakaran, ya enggak? Siapa kita selamain dulu? Pasti diri ya enggak? Itu buktinya manusia itu mencintai dirinya sendiri. Jadi karena kita mencintai diri kita sendiri, itu akibatnya kita kadang-kadang terlalu cinta kepada diri sendiri, kita reda ke diri kita nak nampak kekurangannya, kita nak nampak kesalahan diri kita. Bahkan orang lain pun bagi tahu ke kita akan mati-matian mempertahankan, membenarkan perilaku kita yang salah. Jadi orang-orang para ulama sufi itu juga para nabi-nabi, para rasul, inyo ndak reda ke dirinya. Inyo ndak mengatakan dirinya kebaik. Makanya kalau orang memuji dirinya, nyo ndak gadang hidung. Nah, awak kalau dipuji bang, apa kira-kira? Pantang diabuk kadang-kadang ndak. Berarti kan harus selalu ada yang kurang di dalam diri. Ya. Jadi intinya adalah kita jangan mencari kelebihan diri kita. Biarkan orang lain mencari, kita harus mencari kekurangan diri kita. Sedangkan untuk orang lain kita harus mencari kelebihan orang lain, jangan kekurangan yang kita cari. Kita balik. Jadi kalau yang dalam fenomena umum kita balik ada, nampak itu kebaikan diri awak. Kalau di orang lain itu nampak apa? Kekurangan. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu kekurangan orang lain, aib orang lain itu mesti kita tutup. Kalau dalam fenomena kehidupan sehari-hari, aib orang lain itu, kekurangan orang lain itu bahan untuk gosip, ya, bahan untuk gosip. Jadi itu barang siapa yang menutup aib saudaranya dalam hadis, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Walaupun itu perbuatan, maaf, contohnya perbuatan dosa besar, zina contohnya, tidak perlu kita ceritakan, kita sebarkan ke orang lain. Jadi kita jago rahasia aib saudara kita sesama muslim. Sedangkan untuk diri kita, jangan kita cari kelebihan diri awak. Kita harus mencari kekurangan diri kita. Dan kita dengan kita mencari kekurangan diri kita itu, maka kita akan berusaha untuk melakukan perbaikan untuk meningkatkan level ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala makana rida an nafsi sa'nu min man mayyata'atal ulum az-zahiriyah allati la tadullu ala uyubin nafs. Nahal musannifu an sahabatihim wa muhalatihim faqal. Dan kalau adalah reda dari diri itu biasanya adalah sifat orang-orang yang mempelajari ilmu yang zahir, yang tidak menunjukkan atas aib diri, maka pengarang melarang untuk mensahabati mereka dan bergaul dengan mereka. Jadi kecil pengarang, orang yang belajar ilmu agama itu baru sampai sebatas ilmu zahir, ilmu syariat, banyak yang kanai di situ. Sebab musuh orang ilmu itu apa? Merasa dirinya apa? Musuh dari apa? Bahaya dari orang ilmu itu apa? Sifat takabur.
merasa diri awak lebih pada orang lain, merasa diri awak santiang. Makanya kata pengarang, orang yang belum belajar ilmu tasawuf, baru belajar ilmu zahir, maka sangat rentan orang tadi dilanda sifat reda kepada dirinya. Coba kita cari lihat gini di medsos, bukan hanya ulama, bukan hanya orang berilmu, orang awam pun kini banyak yang dilanda oleh penyakit. Tidak ada bidangnya bidang agama, tapi majelis ulama lo yang dihujat, dicaci maki. Contoh, orang awam tapi merasa hebat pada ulama, mengatakan merasa pendapatnya lebih benar pada pendapat ulama. Atau contoh orang yang sudah dilanda sifat takbur tadi itu. Jadi kalau orang yang mempunyai sifat tawadhu pastinya akan memandang tinggi ulama itu orang yang pakar di bidang. Artinya akan memandang hormat, memandang menghargai. Tapi kini itu yang terjadi. Jadi orang berilmu yang hanya sebatas ilmu yang zahir, maka rentan ini akan ditimpa penyakit reda dari dirinya. Ingin menunjukkan ilmu ke orang lain, ingin berdebat dengan orang lain, ya enggak? Ingin menunjukkan bahwa ilmunya santiang. Contoh itu, orang awam belajar ilmu tasawuf, ilmu tarikat, dilapau lah putih lo kaji, enggak? Di otak lo bang. Iko contoh apa? Ingin menunjuk bahwa kajinya hebat, kayaknya saja padahal orang enggak bertanya. Jadi menguraikan, menyampaikan ilmu tasawuf, tarekat rumah dikadai, ya enggak sampai mau tahu tak? Tujuannya itu ingin menunjukkan bahwa kajinya santiang. Itu salah satu sifat yang melanda orang yang mempelajari ilmu yang zahir. Jadi kata pengarang, orang yang belajar ilmu yang zahir, yang reda dari dirinya, maka hati-hati jangan berkawan akrab juga tadi itu. Jadi jangan awak kalau sekedar bergaul, tapi jangan kita bakawan rapi dengan orang tadi. Karena apa? Karena adanya pengaruh dari pergaulan tadi. Itu akan dikaji pada pembahasan selanjutnya. Para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah kesimpulan kaji kita pada malam kini, bahwa sumber dari perbuatan maksiat dan sifat-sifat tercela yang batin adalah reda dengan diri kita, dan sumber dari ketaatan adalah kita tidak reda, jangan kita reda dengan diri kita. Jadi kalau kita ingin mensucikan diri kita lahir dan batin, maka sekali-kali kita jangan reda dengan diri kita. Kita harus bersifat kritis kepada diri kita, mengkritik diri kita sendiri, dan kita juga terbuka menerima kritikan dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain memberi nasihat ke kita, memberi saran ke kita, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi demikianlah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermalam kini bisa memberi manfaat kepada kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.